Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas mengenai software untuk desain grafis yaitu Adobe Illustrator. Ya, teman-teman bisa lihat tampilan dari Adobe Illustrator seperti ini. Jadi Adobe Illustrator ini merupakan software dari Adobe untuk membuat desain grafis, kemudian ilustrasi. Kemudian teman-teman ingin membuat poster misalkan, bisa dibuat di sini. Dan Adobe Illustrator ini berbasis vektor. Jadi ketika teman-teman menzoom desain teman-teman nanti itu hasilnya tidak akan pecah karena dia berbasis vektor. Sama seperti Corel Draw. Nah, untuk tampilannya mungkin dari teman-teman ada yang berbeda ya. Jangan khawatir karena biasanya berbeda tampilan itu karena versinya aja yang berbeda gitu, tapi intinya sama, mungkin hanya tampilan dan beberapa fitur aja gitu. Jadi semakin versinya terbaru, semakin fiturnya juga dan tampilannya semakin bagus gitu ya, semakin elegan. Nah, untuk langkah yang pertama, ketika teman-teman membuka Illustrator, pastinya akan ada menu untuk mengatur project baru. Nah, jika ini saya sudah terbuka ya projectnya. Nah, jika ingin membuat project baru, nah nantinya teman-teman bisa menuju menu file, kemudian new atau CTRL-N. Tekan CTRL-N akan muncul seperti ini ya. Nah, ini project untuk membuat project baru gitu. Nanti ketika teman-teman membuka Adobe Illustrator akan muncul seperti ini ya. Nanti ada pengaturan seperti ini. Silakan teman-teman atur pengaturannya. Terserah teman-teman gitu. Misalkan teman-teman ingin membuat poster di ukuran A4 jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, di print di sini bisa ketik di sini, klik A4, kemudian menggunakan milimeter untuk mempermudah ya, gitu. Atau bisa teman-teman isi sendiri, seperti itu ya. Nah, untuk tampilan saya seperti ini karena saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2019. Mungkin untuk yang CS6 misalkan itu berbeda, tapi sama saja atur di bagian untuk kertas ininya ya menggunakan milimeter nanti silahkan teman-teman atur di sini. Nah, kita di sini saya menggunakan ukuran Instagram ya, post Instagram, feed Instagram itu 381 milimeter. Jika dipikselkan itu 1080 piksel ya. Nah, kemudian setelah diatur di sini cukup ya mengatur di sini saja, tekan create atau oke gitu ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini yang tadi ya, kita hapus dulu. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini Adobe Illustrator CC 2019. Nah, di sini saya akan mengenalkan secara singkat tampilan ada apa aja sih gitu ya. Bagian-bagian di Adobe Illustrator. Nah, di AI ini yang pertama di sini ada main menu. Nah, main menu di sini itu menu-menu inti ya, menu utama untuk bisa mengatur eh konsep-konsep atau panel-panel lain gitu. Dan termasuk ketika teman-teman ingin membuka project baru, kemudian open file yang sudah dikerjakan atau di-save, nah bisa di-open kembali. Nah, kemudian save, kemudian export jika teman-teman ingin mengubah formatnya menjadi JPEG gitu ya. Jadi gambar, itu di-export export as. Nah, kemudian untuk menampilkan beberapa fitur itu bisa dengan di main menu ini. Contohnya, saya ingin menampilkan rulers, penggaris ya, show rulers. Oke, nah langsung ya muncul. Hilangkan lagi di view. Hide rulers itu hilang lagi. Nah, termasuk nanti di bagian sini tuh bisa kita atur untuk dihilangkan. Misalkan color ingin kita hilangkan, tinggal klik di sini hilang. Kemudian kita ingin menampilkan untuk layer, nah, tuh nanti akan kita bahas di sini ya.
Nah, kemudian di sini ada kontrol panel. Kontrol panel di sini area untuk kita mengatur ya, mengontrol, melihat, eee, dari project yang sedang kita buat gitu. Misalkan mau mengontrol shape, misalkan kita membuat rectangle. Nah, oke, ini warnanya putih, kita ubah ya, biar mudah. Nah nah, ini rectangle, itu bisa kita lihat opacity-nya 100%. Misal kita mau, menipiskan opacity-nya, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, stroke-nya mau kita tebalkan gitu. Oke, di sini itu, ini namanya panel doping area. Kemudian di sini ada, tools bar namanya. Nah, di sini tempat semua, atau kumpulan tools yang, teman-teman jika ingin mendesain di sini itu harus menggunakan tools. Nah, areanya di sini. Jadi teman-teman nanti klik, misalkan mau membuat rectangle, mau membuat lingkaran, silahkan. Mau memberi warna, di sini ada gitu ya. Nah, kemudian di sektor sebelah kanan ini ada yang namanya, panel doping area. Nah, inilah area untuk, menunjang atau mensupport kita, memudahkan untuk proses editing, membuat desain. Misalkan contohnya di sini ada color. Nah, untuk memberi warna gitu ya. Color di sini ada swatches. Nah, di sini bisa kita ganti seperti itu, ada layer. Nah, ini di sini itu bisa kita atur sekeinginan kita. Misalkan layer itu mau saya hilangkan. Hilang dia. Tapi jika membuat desain itu layer cukup penting ya untuk membantu kita mengetahui posisinya gitu, untuk mengetahui nanti penggabungan-penggabungannya gitu ya. Karena Adobe ini menggunakan konsep layer ya. Nah, saya ingin tampilkan layer. Nah, tampil dia. Nah, jadi bisa kita atur sesuka kita. Bisa saya taruh sini sampai ada warna biru. Nah, dia bakal menempel di area sini atau misalkan di sini, misal ya. Nah, dia bakal di sini. Saya tarik lagi, terlalu penuh di sana. Nah, di sini aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini ada yang namanya artboard. Nah, ini artboard ini adalah area untuk kita mendesain atau bisa dibilang meja kerja gitu ya. Di sini tools-nya, peralatannya, kemudian ini meja kerjanya. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini saya akan mengenalkan beberapa tools yang umum aja ya, yang biasa dipakai lah, tools-tools dasar. Nah, yang pertama ini ada yang namanya selection tool. Jadi selection tool ini alat untuk menyeleksi apapun yang ada di area artboard. Misalkan contoh saya mau rectangle, ingin memindahkan rectangle ini harus ke selection tool. Gitu. Setelah misalkan saya membuat tulisan A, D, G misalnya. Nah, kemudian saya ingin memasukkan ke sini. Itu harus selection tool. Seperti itu. Jadi apapun aktivitas ingin memindahkan atau apa ke selection tools. Nah, kemudian di sini ada yang namanya direct selection tools. Nah, direct selection tools ini untuk mengubah. Teman-teman bisa lihat di sini ada ujung-ujungnya ya. Nah, ini bisa kita ubah nih. Saya pengen ubah jadi bengkok nih. Klik 2 kali, tekan, tahan, klik. Nah, dia jadi gitu. Klik 2 kali, kemudian tahan, tarik, tahan, lepaskan. Nah, seperti itu ya. Ini direct selection tools. Nah, kemudian ada yang namanya pen tool. Nah, pen tool ini cukup penting dan biasa digunakan untuk membuat ilustrasi. Nah, jadi misalkan saya ingin membuat ilustrasi buku. Saya sudah menggambar atau membuat sketsa, ingin saya buat di sini. Itu bisa menggunakan pen tool gitu, termasuk mungkin teman-teman pernah melihat ilustrasi gelas atau apapun itu, nah itu menggunakan pen tool.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini pen tool nih. Jadi untuk membuat misalkan yang membuat sebuah ilustrasi atau gambar itu menggunakan pen tool. Nah, kemudian ada di sini untuk shape-nya. Itu misalkan teman-teman ingin membuat kotak, bisa juga teman-teman membuat elips. Nah, yang perlu dicatat di sini, jika teman-teman ingin ya presisi, contoh di sini saya ingin membuat lingkaran. Jika kita hanya menggunakan mouse, itu bisa gepeng gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi jika kita ingin presisi, teman-teman tekan Shift, kemudian eksekusi buat lingkaran itu. Jadi dengan Shift ini dia akan presisi, termasuk membuat rectangle. Tekan Shift, kemudian jadi hasilnya seperti ini ya. Seperti itu ya. Nah, di sini banyak ya, ada polygon, ada line. Nah, tarik, tahan, tarik, seperti itu ya. Oke, nah kemudian di sini ada teks. Nah, ini untuk membuat tulisan nih. Ini cukup penting nih, pasti kita gunakan. Ini untuk membuat tulisan, misalkan Bismillah, seperti itu. Teman-teman blok, teman-teman silakan pilih fontnya. Itu font di sini ya. Silakan saya mau forte, kurang besar. Nah, bisa teman-teman atur di sini. 72 seperti itu ya. Itu. Nah, ini untuk areanya. Jadi teman-teman bisa membuat untuk area tulisan ini atau langsung aja klik tulisan. Nah, kemudian gitu ya. Nah, kemudian di sini ada gradient tool ya. Gradient ini untuk mempolarisasi dua warna. Jadi misalnya ada rectangle merah, supaya warnanya nggak flat merah aja, dicampur dengan ungu seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk yang lainnya, sambil kita simulasi ya, kita belajar untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat. Ini ada dua warna. Ya, ini ada fill, ada stroke. Contohnya, kita membuat rectangle. Nah, ini teman-teman pilih warnanya di sini merah. Nah, ini itu warna dalam, stroke itu warna luar. Nah, jika teman-teman ingin mengeksekusi bagian dalam, pastikan posisi kotak ini ada di depan, ya, ada di depan. Nih, jika saya tekan ini stroke ini di depan, itu tidak akan merubah warna, tapi stroke-nya yang berubah. Artinya ini itu untuk stroke. Jika kotak stroke ini di depan, maka stroke yang ini akan berubah warna. Karena ini nggak terlihat, kita coba perbesar stroke-nya. Kuning. Kita eksekusi, ganti ungu, berubah ungu. Tapi jika ingin mengganti warna dalam, pastikan warna fill-nya di depan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, fill-nya di depan. Nah, itu baru diganti warna akan berubah. Seperti itu ya. Ini terkait warna. Nah, teman-teman ingin memberikan warna, itu bisa klik di sini dua kali, mengatur sendiri atau mengatur RGB-nya sendiri. Teman-teman bisa search di internet, misalkan referensi warna itu ada RGB-nya. Teman-teman bisa masukkan di sini sendiri atau memilih. Nah, di sini bisa atau memilih di swatches itu ada warna-warna yang umumnya tersedia gitu ya. Nah, untuk gradient itu nanti di sini ada polarisasi dua warna, jadi nggak flat seperti ini. Itu fungsinya gradient, itu ya. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan kembali, yang paling penting di sini konsep layer. Teman-teman harus tahu konsep layer di Adobe, ya.
Jadi konsep layar ini langsung aja kita praktekkan. Saya membuat kotak, kemudian saya membuat lingkaran dengan warna yang berbeda biar mudah, dengan stroke yang berbeda juga. Oke, nah seperti ini. Nah, konsep layar ini itu jika dalam satu kolom seperti ini dia berarti satu grup gitu, satu grup. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui itu layer yang di atas berarti dia konsepnya yang menang gitu loh. Jadi yang di atas dia yang terlihat. Contoh kita coba. Nah, ini lingkaran di sini itu posisinya di atas, di atas rectangle layernya. Otomatis dia bakal niban si rectangle ini lingkaran gitu ya. Bakal niban si kotak ini. Tapi jika kita rubah layarnya, kita tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, itu dia bakal di atas gitu. Jadi konsep layar ini dia yang di atas, dia yang menang. Dia yang di atas, dia yang terlihat gitu ya. Dia yang di bawah ya dia yang ketiban gitu. Konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya kalau kita ingin ke lingkaran ke atas, di atas ya tarik ke atas layarnya seperti itu. Nah, untuk kolom ini itu satu grup, berarti ketika misalkan jadi untuk memudahkan contohnya ini kita gunakan untuk shape. Nah, kita ingin membuat lagi tulisan gitu, tulisan misalkan OKOC. Nah, tulisan ini ingin kita masukkan, tapi kita ingin supaya nggak pusing gitu ya, membedakan layarnya. Jadi, teman-teman bisa klik di sini create new layer. Misalkan teman-teman ingin mengkhususkan ini untuk tulisan, ingin dipisah gitu ya. Jadi, grupnya biar berbeda. Nah, ini nantinya teman-teman klik di sini, baru klik tools, tag tools, baru membuat tulisan. Nanti tulisannya bakal ada di sini. Oke, OC. Gitu ya. Nah, jadi nanti sewaktu-waktu kita ingin menghilangkan tulisan. Nah, ini ada mata namanya. Ini mata untuk menampakkan kalau diklik hilang dia gitu. Jadi ketika teman-teman ingin menghilangkan tulisan, cukup ini aja hilangin. Ini nggak usah. Jadi untuk memudahkan aja nih grup chat, ini grup tulisan gitu ya. Tapi konsepnya layar itu saling tiban-meniban yang di atas dia. Nah, kemudian di sini ada ini ya, ada Pathfinder. Nah, Pathfinder ini untuk menggabungkan, biasanya untuk menyatukan ada dua shape yang berbeda kita satukan. Contoh, misalkan ini, nah kita blok. Nah, mau pilih yang ini, kita lihat. Nah, gitu. Jadi dia bakal menyatu dia dan warnanya mengikuti warna shape yang di atas. Oke, nah kita set RLZ. Kembalikan. Nah, jadi ellipse ini di atas warnanya mengikuti yang ini. Itu untuk menyatukan. Nah, kemudian yang ini, nah lihat teman-teman ini ada kotak kosong, ini berisi ya. Nah, nanti yang di sini bakal hilang dan bentuknya bakal seperti ini. Kita coba. Nah, jadi dia ini hilang. Nih, ini simbolnya nih kosong. Nah, ini kotak. Jadi si kosong ini memotong yang atas gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ini itu, nah teman-teman lihat di sini kosong luarnya. Nah, bakal nanti tengahnya aja yang terlihat gitu ya. Tuh. Jadi si tengahnya aja nih simbolnya lihat nih, tengahnya yang terlihat gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini luarnya yang terlihat, dalamnya kosong. Dia bakal memotong, tuh, bakal memotong tengah dan luar yang terlihat. Seperti itu ya, teman-teman nanti silahkan coba sendiri ya, coba-coba. Karena desain ini supaya paham ini emang harus coba-coba gitu. Termasuk layar ini nanti paham sendiri sambil teman-teman iseng-iseng coba-coba gitu ya. Nah, terus ada nih yang ini transparansi bisa diatur di sini atau di sini. Opacity nih sama ya. Itu misal mau kita kecilkan opacity-nya jadi transparan gitu ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sama ini untuk apa namanya? Untuk zoom, ini kan ada zoom tool ya.
Sebenarnya bisa aja teman-teman klik seperti ini, atau cukup dengan selection tool. Nah, teman-teman silahkan klik CTRL, kemudian scroll ke bawah untuk klik ALT ya, ALT scroll ke bawah. Untuk zoom itu ALT, kemudian scroll ke atas. Nah, ALT scroll bawah, ALT scroll atas. Untuk memudahkan ya desain zoom. Jadi nggak usah bolak-balik tekan sini, tekan sini gitu. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu mungkin pengenalan singkatnya ya. Oh iya, jika teman-teman ingin setelah selesai gitu ya, ingin save file ini, teman-teman bisa klik file. Nah, di sini ada save. Nah, ini nanti hasilnya itu akan formatnya Adobe Illustrator. Artinya bisa teman-teman edit kembali. Teman-teman atur posisinya mau di mana? Misalnya di data D saya, data D atau picture. Oke, di picture misalkan. Klik picture di sini. Nah, silakan teman-teman menamai di sini. Akan belajar gitu. Nah, kemudian save. Formatnya Adobe Illustrator. Nah, itu nanti hasilnya format. Oke. Formatnya itu akan bisa diedit kembali. Nah, tapi jika teman-teman ingin mengekspor menjadi format lain, export file, export as, kemudian ya export as. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan format JPEG. Kemudian PNG bisa di sini. Oke, JPEG coba ya. Nah, export. Nah, kemudian teman-teman atur kalau ingin maksimum untuk hasil yang lebih jernih gitu ya, kualitinya high. Nah, oke. Gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman mau PDF itu di save ya. Kalau nggak save as. Jadi bukan di export, dia ada di PDF di sini. Kemudian klik di sini PDF. Oke. Nah, save PDF. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi ada format AI. Nah, ini bisa diedit kembali. Nah, tapi jika JPEG ini kita nggak bisa. JPEG ini ya udah gambar hasilnya, nggak bisa diedit lagi. Kemudian ini PDF seperti itu ya. Oke. Setelah menonton pengenalan singkat tadi, teman-teman silahkan ya kalau mau coba otak-atik sendiri ya. Jadi biar lebih paham teman-teman, oh ternyata fungsinya seperti ini. Nah kayak gitu, karena memang harus kita eksekusi langsung kalau desain itu gitu. Kalau hanya melihat nggak bakal dapat gitu. Tapi kalau ketika teman-teman coba sendiri, oh ternyata seperti ini gitu. Oh pakai sini seperti itu ya. Silakan teman-teman, selamat mengutak-atik mencoba software Adobe Illustrator. Oke, terima kasih.